orang tua ya. Segala yang terbaik akan abang dan guru kakak sekolah minggu yang berikan kepada kalian. Oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu saat dulu ya, ikuti kakak abang guru sekolah minggu ya. Oke? Kita saat dulu dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan tak pernah janji. Ya kan? Tuhan tak pernah janji, langit selalu Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, syarat selalu ada, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat di dalam jaring-jaring kejahatan, sehingga kami beroleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepada-Mu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekat diri kepada-Mu, supaya di dalam Roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, buat adik-adik yang di rumah masih tetap semangat kan? Oke, hari ini kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Tetap semangat ya adik-adik. Ayo Bang.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan abang di sini. Kita sampai kepada percakapan rohani, ya. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, firman Tuhan yang mau abang sampaikan ini sebagai alat untuk menguatkan diri kita dalam menghadapi kehidupan kita kepada saat ini, ya. Masih tetap semangat kan? Walaupun keadaan ya merasa sedih, merasa gimana ya, tapi tetap semangatlah. Tuhan memiliki hari-hari yang terbaik nanti yang akan diberikan kepada kita. Oke? Kita akan bisa berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, sebagai tema kita di pagi hari ini, ya, di hari Minggu ini, yaitu beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan yang esa. Nah, berbicara ke karunia, apa sih karunia itu, Bang? Apa sih karunia itu, Kak? Karunia itu adalah pemberian. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pemberian siapa? Pemberian Allah, ya, pemberian Allah, karunia Allah. Oke? Nah, makanya Paulus juga menegaskan bahwa sumber dari karunia itu ialah siapa? Allah sendiri. Ya. Nah, kita kan sebagai manusia sering kali, ya, adik-adik, abang sering melihat seperti itu, ya. Kita suka meremehkan orang lain, ya. Kita sering kali merendahkan orang lain karena apa? Karena karunia yang kita miliki, ya. Jadi seakan-akan kita merasa sok, ya. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apapun yang kita miliki, ya, apapun karunia yang diberikan Allah kepada kita, ya, kita harus sadari itu. Jangan kita menyombongkan itu. Jangan itu menjadi alat bagi kita dalam menyombongkan diri dalam kehidupan kita ini sama orang lain. Ingat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya, sama, tidak ada yang berbeda, ya. Nah, jadi yang harus kita tahu dan yang harus kita ingat bahwa karunia itu akan diberikan kepada Allah, ya, diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sebagai ayat hafalan yang minggu lalu sudah dihafal adik-adik sekalian kan? Iya, adik-adik, ini akan abang sampaikan kepada kalian ayat hafalan kita untuk minggu ini, ya. Ingat ayat hafalan Efesus 4 ayat 5, ya, tertulis dalam perjanjian baru, ya. Efesus 4 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sekali lagi abang bacakan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Pede, ya. Oke. Untuk minggu depan abang akan tanya satu persatu, ya, akan abang jumpai ke rumahnya dan kakak kelas sekolah minggu juga untuk menanyakan ayat hafalan ini. Oke? Tetap semangat adik-adik, ya. Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu lalu yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus ada di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang mari kita mendengarkan dasar kita yang diambil dari dasar kita ke-9 dengan maksudnya. Demikian bunyinya. Kita ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kita ulangi. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik-baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahan. Sampai demikian bunyi.
buat adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Hati Sebagai Hamba. Ayo adik-adik yang di rumah, lebih bagus ya. Setelah kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, terkhususnya bagi anak-anakmu sekolah minggu GKP Dokter Indonesia yang pada saat ini, pada minggu ini masih dapat mengikuti kebaktian melalui kebaktian yang ditayangkan dari gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan kami, dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kami tahu apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu.
Dan ajari Tuhan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu IKP Dr. Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu. Di minggu kita pada hari ini, Minggu Trinitatis, ya, Minggu Trinitatis, yang menjadi firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian kita di minggu ini, tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat 6. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6. Saya akan bacakan, mari adik-adik ikuti. Begini firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Ya, seperti yang sudah dibacakan, yang sudah disampaikan oleh abang-abang guru sekolah minggu tadi, abang sama kakak-kakak, bahwa tema kita pada minggu ini adalah beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan yang Esa. Beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan yang Esa. Ya, baik, di dalam kehidupan kita, di dalam orang Kristen, dan mungkin kita sering mengetahui bahwa pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen sering kita hanya menantikan dari pemuka-pemuka agama atau misalnya pendeta, guru jemaat, dan juga para penatua. Namun di dalam nats ini kita diingatkan bahwa manusia itu kita diciptakan oleh Tuhan sudah memiliki karunia ataupun talenta-talenta tersendiri, dan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing ada banyak hal, ada banyak karunia, ada banyak talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin adik-adik tahu, misalnya di kami guru-guru sekolah minggu seperti Abang Ios yang yang pandai memainkan keyboard atau bermain musik, dan juga ada berbagai talenta, berbagai karunia yang dimiliki oleh masing-masing. Dan juga adik-adik sekolah minggu pastinya ada hal yang sangat dibutuhkan oleh sekeliling kita di karunia atau pengetahuan dan talenta yang ada di dalam diri adik-adik. Karena itu, jangan sampai karunia yang Tuhan berikan bagi kita tidak pergunakan untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Ya, karena di mana di dalam
kehidupan kita harus mempergunakan dan harus mempersembahkan diri kita untuk pelayan dan melayani Tuhan, ya. Karena beragam karunia dan pelayanan dari Tuhan yang esa bagi kita manusia. Karena itu adik-adik, pakailah dan persembahkanlah apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita menanti atau menunggu orang-orang pemuka-pemuka untuk melakukan hal di dalam melayani Tuhan. Karena itu adik-adik, walaupun adik-adik masih tergolong anak sekolah minggu, jangan berpikir bahwa adik-adik belum saatnya untuk melayani Tuhan. Enggak. Tetapi di saat usia bagaimanapun, usia apapun, usia berapa, kita sudah dapat melayani Tuhan. Apa yang dapat adik-adik lakukan? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan pelayanan kita terhadap Tuhan. Karena itu adik-adik, jangan sampai seperti yang dikatakan Bang Agus tadi, jangan sampai talenta atau karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu kita jadikan membuat diri kita menjadi sombong, ya. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya. Karena di dalam Yesus kita adalah ranting yang harus menyebarkan, yang harus memperluas pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan melalui karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan memilih untuk menyalurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui diri kita manusia, melalui kita manusia. Karena itu kita adalah ranting dari Yesus, yang dimana Yesus sebagai pokok, ya. Seperti ada nyanyian kita, Yesus pokok, ya. Mungkin ada yang tahu dan pastinya tahu karena itu sering kita nyanyikan. Kita harus sebagai ranting yang mengeluarkan dan yang berbuah. Karena di mana ranting yang tidak berbuah itu akan dipatahkan dan dibuang, dibakar, dimusnahkan. Karena itu adik-adik, melalui karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada diri kita, marilah kita menjadi penyalur tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita syukuri. Ya, kita harus mensyukuri karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya mensyukuri? Kita harus pergunakan, karena itu adalah dari Tuhan, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu juga harus kita pergunakan untuk kemuliaan dan pelayanan terhadap Tuhan. Ya, bisa ya adik-adik? Jangan sampai kita menanam atau memendam karunia yang
diberikan Tuhan kepada kita itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena Tuhan memilih kita untuk suatu alat, atau Tuhan memilih kita menjadi Tuhan bekerja melalui kita untuk menyebarkan dan memperluas kemuliaan dan menyebarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, syukurilah karunia yang diberikan Tuhan, dan pastinya itu beragam ada di dalam diri kita, bukan hanya satu, tetapi ada beberapa dan banyak karunia yang diberikan Tuhan. Itu harus kita pergunakan, harus kita syukuri. Ya, demikian kiranya di situasi yang masih melanda kita di saat ini, dan mungkin adik-adik sudah mengetahui bahwa sesaat lagi kita akan menuju new normal, ya, normal yang baru. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama sebelum pandemi, dan itu akan berubah. Namun bukan berarti kita menjadi bebas, ya. Kita tetap berhati-hati, kita harus tetap jaga diri kita dan tetap berdoa, dan pastinya mari juga melalui karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada minggu ini. Tuhan, ajari kami di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah diberikan karunia. Mari Tuhan ajari dan ingatkan kami untuk mempergunakannya di dalam melayani kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami mampu melakukan firman-Mu di saat Tuhan ada di tengah-tengah kami, di saat Tuhan mengiringi langkah kami. Karena itu Tuhan, di setiap perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan selalu ada di sisi kami, sehingga langkah kami dan perbuatan kami sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami tidak luput berdoa, bermohon kepada Tuhan, di mana situasi di dunia ini masih tahap new normal. Karena itu Bapak, kami yakin Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan kami yakin, kami percaya atas kuasa Tuhan yang mampu menjauhkan dan bahkan memusnahkan virus corona yang melanda kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, kita angkat lagu pujian kita dengan lagu Hanya Ini Tuhan.
Marilah kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.